Apakah Anda lelah hidup dari gaji ke gaji, merasa tidak peduli seberapa keras Anda bekerja? Anda sepertinya tidak bisa maju secara finansial. Ini adalah cerita yang terlalu umum, tetapi terkadang pelajaran yang paling menginspirasi datang dari mereka yang telah menempuh jalan terberat. Ambil contoh Sheldon Adelson, yang tumbuh sebagai anak seorang sopir taksi di Dorchester, Massachusetts. Sheldon muda mengetahui kenyataan pahit dari perjuangan finansial. Dengan tidur di lantai apartemen sederhana keluarganya pada usia 12 tahun, dia mulai mengantar koran memicu percikan semangat kewirausahaannya yang pertama. Perjalanan Adon bukanlah jalan lurus menuju kekayaan, melainkan sebuah jalan yang ditandai dengan ketangguhan dan pemikiran strategis. Setelah putus kuliah, ia mencoba-coba segala hal, mulai dari mesin penjual otomatis hingga real estate. Bahkan setelah kehilangan sebagian besar kekayaannya di masa resesi, ia tidak menyerah. Ia justru memanfaatkan pengalaman dan wawasannya untuk menjadi CEO Las Vegas Sands, perusahaan kasino terbesar di dunia, yang mengumpulkan kekayaan bersih yang menakjubkan sebesar 29,8 miliar dolar. Kisahnya adalah bukti dari fakta bahwa kesuksesan finansial bukan hanya tentang di mana Anda memulai atau kemunduran yang Anda hadapi, tetapi juga tentang bagaimana Anda memainkan permainan uang. Hal ini membawa kita pada inti dari video kita hari ini, di mana kita akan berbicara tentang 8 hukum uang untuk menjadi kaya. Ini bukan hanya tips, ini adalah prinsip-prinsip panduan yang dapat menuntun Anda dari perjuangan keuangan menuju kekayaan seperti yang mereka lakukan. Jadi sebelum melanjutkan ke 8 hukum ini, pastikan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update. Dan mari kita mulai dari hukum nomor 1. Hukum uang nomor 1 untuk menjadi kaya adalah uang tumbuh di pohon-pohon. Ya, Anda mendengarnya dengan benar, dan sebelum Anda bertanya tidak, Anda mungkin diberitahu uang tidak tumbuh di pohon dengan baik. Di dunia kekayaan itu tidak sepenuhnya benar, perlu ditanam dan dipelihara. Tetapi ingat, tidak sembarang tanah akan melakukannya. Ini perlu kaya nutrisi. Ini seperti memilih investasi yang tepat atau peluang bisnis Anda tidak bisa menghasilkan, tapi hanya membuang uang. Sekarang pikirkan tentang menanam pohon yang nyata. Itu tidak seperti Anda hanya melemparkan benih ke tanah, dan Anda memiliki pohon apel keesokan harinya. Itu membutuhkan kesabaran, perawatan, dan kondisi yang tepat di dunia keuangan. Ini berarti menginvestasikan waktu dan sumber daya dengan bijak dan memelihara investasi Anda. Katakanlah Anda menanam pohon. Ini adalah penanam yang lambat. Anda mungkin menunggu 10, 20, atau bahkan 30 tahun sampai matang. Tetapi begitu matang, ini adalah pemandangan yang indah untuk dilihat dan berlangsung selama beberapa generasi. Ini mirip dengan jangka panjang. Investasi atau membangun bisnis pada tahun-tahun awal mungkin lambat, tetapi dengan ketekunan, hal itu dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil. Pikirkanlah seperti ini, jika uang benar-benar tumbuh di pohon, kita semua akan berada di halaman belakang rumah kita dengan kalang penyiraman. Bukan di kantor, tetapi dalam arti tertentu, kita hanya berada di pasar keuangan daripada di kebun. Ambil contoh Warren Buffett. Ia tidak hanya bangun pada suatu hari dan mendapati dirinya kaya. Ia menanam pohon-pohon keuangannya sejak dini dan merawatnya selama puluhan tahun untuk mereka dan menyaksikan mereka tumbuh selama beberapa dekade. Strategi investasinya adalah contoh sempurna dari uang yang tumbuh di pohon. Untuk mengilustrasikan hal ini lebih lanjut, mari kita bayangkan dua teman ini, Lily dan Rose. Lily memutuskan untuk bekerja keras dan menabung uangnya di bawah kasurnya dengan keyakinan bahwa itu adalah cara teraman untuk mengamankan masa depannya. Sementara Rose memilih untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan cepat selama 20 tahun. Dan tabungan Lily tetap statis sementara investasi Rose telah tumbuh secara signifikan. Seperti pohon yang terawat dengan baik. Seperti yang pernah dikatakan oleh investor terkenal Robert G. Allen, berapa banyak jutawan yang Anda kenal yang menjadi kaya dengan berinvestasi di rekening tabungan singkatnya? Aku menyudahi kasusku. Hukum pertama dalam hukum uang untuk menjadi kaya mengajarkan kita bahwa untuk menumbuhkan kekayaan, Anda harus berpikir seperti seorang tukang kebun yang menanam benih yang tepat di tanah yang tepat.
memeliharanya, dan memiliki kesabaran untuk melihatnya tumbuh. Perawatan yang tepat, pohon itu akan berbuah selama bertahun-tahun yang akan datang. Bergerak maju ke 8 hukum uang berikutnya untuk menjadi kaya. Seri yang satu ini mungkin mengejutkan. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda habiskan. Sekarang, sebelum Anda mulai merencanakan foya-foya belanja, mari kita bongkar ini. Saya ingat hari-hari saya sendiri hidup dari gaji ke gaji. Saya selalu berpikir jika saya mendapatkan sedikit lebih banyak, saya akan mulai berinvestasi, tetapi inilah masalahnya ketika penghasilan saya meningkat. Begitu pula pengeluaran saya. Ini adalah jebakan yang umum terjadi dan banyak orang jatuh ke dalamnya. Yang sering dikenal sebagai inflasi gaya hidup. Tiba-tiba uang ekstra yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan mulai digunakan untuk meningkatkan gaya hidup Anda. Ini seperti pergi ke prasmanan all you can eat. Hanya karena Anda bisa makan semuanya bukan berarti Anda harus melakukannya. Mari kita bawa masuk untuk mendapatkan inspirasi dari Elon Musk. Percaya atau tidak, pada suatu saat dia bertahan hidup dengan $1 sehari di Amerika Serikat untuk membuktikan bahwa dia dapat mengatur keuangannya dalam kondisi ekstrim. Sekarang kami tidak menyarankan Anda untuk melakukan diet $1 sehari. Ini sedikit ekstrim. Dan mari kita jujur, tidak semua orang dapat membuat makanan lezat dari mie dan saus pedas. Tetapi ini menyoroti hal yang penting di titik itu. Mungkin untuk hidup jauh di bawah kemampuan Anda. Bahkan ketika Anda memiliki sarana untuk hidup dengan baik. Bayangkan skenario ini, dua teman kita Jack dan Jill. Jack mendapat kenaikan gaji dan segera mengupgrade mobilnya. Pindah ke apartemen yang lebih mewah dan mulai makan di luar setiap malam. Jill juga mendapat kenaikan gaji, tetapi dia tetap berpegang pada mobilnya yang sederhana, mobil dan rumah yang nyaman. Dan rumah dia menyalurkan penghasilan tambahan ke dalam tabungan. Dan investasinya maju cepat beberapa tahun. Dan sementara Jack berjuang untuk mengimbangi gaya hidupnya yang diperluas, Jill telah membangun sarang telur yang substansial. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan. Nikmati hasil kerja keras Anda. Bepergianlah, jelajahi hidup. Tetapi ingat, tujuannya bukan untuk menghabiskan semua yang Anda hasilkan. Ini adalah tentang menciptakan bantalan jaring pengaman finansial yang memungkinkan Anda menikmati hidup tanpa tekanan finansial yang membuat Anda khawatir. Seperti kata pepatah terkenal, bukan gaji Anda yang membuat Anda kaya, melainkan kebiasaan pengeluaran Anda. Pikirkanlah, ini bukan tentang berapa banyak air yang mengalir melalui selang. Ini tentang berapa banyak yang dapat Anda tangkap dan simpan di dalam tong Anda. Pada intinya, hukum ini dalam seri 8 uang untuk menjadi kaya mengajarkan kita pelajaran penting, bahwa penghasilan Anda tidak memiliki batas tertentu, tetapi pengeluaran Anda juga tidak boleh. Ini adalah tentang menguasai seni disiplin. Dengan memahami bahwa hanya karena Anda dapat membelanjakan lebih banyak, bukan berarti Anda harus melakukannya. Ini tentang membangun kekayaan, bukan hanya hidup kaya. Selanjutnya, kita memiliki pemahaman penting dengan hukum nomor 3. Uang adalah permainan seumur hidup, sebagian besar dari kita. Ketika pertama kali serius tentang keuangan, kita memiliki ilusi ini di kepala kita. Mencapai penghasilan tertentu, lalu tetap berpegang pada anggaran yang ketat untuk sementara waktu. Kemudian pensiun lebih awal untuk menikmati hasil kerja keras. Kedengarannya seperti mimpi, tetapi inilah kenyataan yang terjadi. Ketika Anda mencapai target pendapatan itu, tiba-tiba saja target itu tidak cukup. Hukum ini seperti mengatakan saya akan menjadi bugar tahun ini, dan kemudian saya tidak perlu berolahraga lagi. Kita semua tahu bagaimana cerita itu berakhir. Kesehatan finansial seperti halnya kesehatan fisik, bukanlah kesepakatan sekali jati. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Ambil contoh real estate, misalnya membeli rumah. Secara tidak langsung Anda akan mendapati penyewa yang mengabaikannya, dan aset tersebut dengan cepat berubah menjadi kewajiban. Ini seperti memelihara hewan peliharaan, tetapi tidak memberinya makan. Tentu saja ia lucu dan menggemaskan, tetapi tanpa perawatan dan perhatian, segala sesuatunya dapat menjadi buruk dengan sangat cepat. Gagasan untuk menciptakan aset, dan kemudian tidak melakukan apapun terus terang tidak masuk akal. Ini seperti menanam tanaman.
dan mengharapkannya tumbuh subur tanpa upaya lebih lanjut. Bahkan jika Anda membangun bisnis yang sukses, Anda tidak dapat mengaturnya dan melupakannya. Ada pesaing yang mengintai di setiap sudut yang siap untuk mengalahkan Anda. Untuk mengilustrasikan hal ini, bayangkan dua wirausahawan ini, Karin dan Alice. Karin membangun toko roti yang sukses dan kemudian memutuskan untuk mundur karena mengira toko roti itu akan berjalan dengan sendirinya. Di sisi lain, Alice terus berinovasi memperbarui model bisnisnya dan tetap terlibat dengan toko rotinya dari waktu ke waktu. Toko roti Karin kehilangan daya tariknya di mata pelanggan. Sementara toko roti Alice berkembang pesat. Anda mungkin berpikir untuk pensiun suatu saat nanti. Dan tentu saja, Anda bisa mengotomatiskan beberapa tugas. Tetapi permainan uang sedang berlangsung. Ini bukanlah lari cepat. Ini adalah perlombaan seumur hidup. Orang-orang terkaya di dunia mencontohkan hal ini. Mereka bekerja bukan karena harus, tetapi karena permainan penciptaan dan pengelolaan kekayaan bersifat abadi. Warren Buffett, yang kini berusia lebih dari 90 tahun, masih aktif mengelola investasinya. Ini bukan tentang keharusan, tapi tentang permainan. Hukum uang untuk menjadi kaya ini mengingatkan kita bahwa jika Anda berpikir pendidikan itu mahal, cobalah ketidaktahuan dalam konteks kekayaan. Jika Anda berpikir mengelola uang itu sulit, cobalah untuk tidak mengelolanya. Jadi hukum ketiga mengajarkan kita bahwa pengelolaan uang bukanlah sebuah fase atau tantangan sementara. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang sedang berlangsung. Ini tentang bertahan dalam permainan. Ngomong-ngomong, jika Anda telah menikmati video sejauh ini dan ingin menikmati lebih banyak topik seperti ini, beri komentar lebih banyak agar saya tahu bahwa ketika kita melanjutkan rangkaian hukum uang yang menjelaskan tentang cara menjadi kaya, kita akan sampai pada kebenaran yang mendalam dan seringkali diabaikan oleh hukum berikutnya, yaitu uang tidak akan menyelesaikan rasa tidak aman Anda. Hukum ini mengatasi kesalahpahaman umum secara langsung. Banyak dari kita pernah percaya bahwa rekening bank yang lebih besar akan secara ajaib menghapus rasa tidak percaya diri kita. Ini seperti berpikir bahwa pakaian baru akan mengubah kita menjadi orang yang baru. Ternyata tidak. Bayangkan ini, Anda membeli mobil yang mencolok, pindah ke rumah mewah, mengupgrade ponsel Anda, setiap kali ada model baru yang keluar. Mengapa harus dikagumi dan diterima? Untuk mengisi kekosongan rasa tidak aman itu, tentu saja, bau mobil baru itu mungkin membuat Anda mabuk kepayang selama seminggu, mungkin 2 minggu. Tapi setelah itu hanyalah mobil biasa. Kekosongan itu masih ada, belum terisi. Selanjutnya Anda akan melihat model yang lebih mahal lagi. Ini adalah lingkaran yang tidak pernah berakhir. Ini seperti menyirami halaman Anda sambil mengabaikan kebocoran di rumah Anda. Rumput mungkin terlihat lebih hijau, tetapi masalah di dalamnya tetap tidak terselesaikan. Ingat, rasa tidak aman Anda seperti lubang tanpa dasar. Tidak ada jumlah uang yang dapat mengisinya. Mereka hanya akan terus menguras rekening bank Anda, meninggalkan Anda dan rasa tidak aman Anda di tempat yang sama. Ini seperti mencoba mengisi ember dengan lubang di bagian bawahnya. Untuk meletakkan hal ini ke dalam perspektif, pertimbangkan karakter fiksi Max. Max percaya bahwa membeli kapal pesiar mewah akan membuatnya merasa lebih sukses dan diterima oleh teman-temannya. Pada awalnya hal itu berhasil. Dia menikmati perhatian dan kekaguman. Tapi setelah kegembiraannya hilang, kapal pesiar itu hanya menjadi sebuah perahu. Dan Max merasa tidak percaya diri. Bahkan mungkin lebih dari itu. Alih-alih menghambur-hamburkan uang untuk mengimbangi rasa tidak aman, solusi yang sebenarnya ada di tempat lain. Ini tentang mengatur emosi Anda, meningkatkan keterampilan sosial Anda, dan membangun rasa percaya diri yang sesungguhnya. Ini tentang memahami bahwa penerimaan sejati datang dari dalam diri Anda, bukan dari apa yang Anda miliki. Seperti kata pepatah, uang bisa membeli rumah, tapi bukan rumah. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Hal yang sama berlaku untuk rasa tidak aman. Uang mungkin menawarkan solusi sementara, tapi tidak akan menyembuhkan masalah yang mendasarinya. Hukum uang untuk menjadi kaya ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting.
Meskipun uang bisa membeli kenyamanan dan kemewahan, uang tidak bisa membeli harga diri, penerimaan, atau kedamaian batin. Semua itu adalah hal-hal yang Anda kembangkan di dalam diri Anda sendiri. Melanjutkan perjalanan kita melalui hukum uang untuk menjadi kaya. Kita sampai pada sebuah hukum yang berfungsi sebagai peringatan sekaligus kebijaksanaan, yaitu jangan biarkan orang lain tahu bahwa Anda punya uang. Hukum ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi di era media sosial seperti sekarang ini, di mana memamerkan kekayaan tampaknya menjadi hal yang lumrah. Ini seperti hidup di dunia di mana semua orang ingin sekali memamerkan telur emas terbaru mereka, tapi tidak ada yang membicarakan angsa yang bertelur. Jujur saja, kita sering menyamakan kesuksesan finansial dengan status sosial. Kita tergoda untuk menyiarkan pencapaian kita karena berpikir bahwa hal itu akan meningkatkan status kita. Namun, inilah masalahnya. Uang itu seperti cahaya terang yang menarik semua jenis serangga. Tiba-tiba Anda mendapati orang-orang berkerumun di sekitar Anda, bukan karena siapa Anda, tetapi karena apa yang Anda miliki. Bayangkan Anda memenangkan lotre dan memutuskan untuk mengumumkannya ke seluruh dunia dalam semalam. Anda adalah orang yang paling populer di kota. Teman-teman lama yang sudah lama tak terdengar kabarnya tiba-tiba menghubungi Anda, dan semua orang memiliki ide bisnis yang hanya membutuhkan sedikit bantuan keuangan. Ini seperti menjadi ATM yang bisa berjalan dan berbicara. Ini ada di dalam skenario fiksi kami. Mari kita temui Jay. Dia mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan mulai memamerkan kekayaannya. Pada awalnya rasanya menyenangkan. Dia menikmati perhatian dan rasa hormat. Tapi segera dia menyadari bahwa kebanyakan orang hanya tertarik pada dompetnya. Saat dia mengalami kesulitan keuangan, banyak dari teman-temannya yang menghilang. Sekarang mari kita bandingkan dengan Emma, yang juga berhasil dengan baik untuk dirinya sendiri, namun mengambil jalan yang berbeda. Dia merahasiakan kesuksesan finansialnya. Hidup sederhana dan fokus pada tujuannya. Emma menikmati hubungan yang tulus, bebas dari kekhawatiran akan motif tersembunyi. Ini bukan tentang menjalani kehidupan yang penuh tipu daya atau merasa malu dengan kesuksesan Anda. Ini tentang memahami bahwa rasa hormat dan hubungan yang sejati harus didasarkan pada siapa diri Anda, bukan pada apa yang Anda miliki di rekening bank. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, masih tinggal di rumah yang relatif sederhana, yang dibelinya pada tahun 1950. Dia memahami hukum ini lebih baik daripada siapapun, karena dia pernah mengatakan bahwa harga adalah apa yang Anda bayarkan, dan nilai adalah apa yang Anda dapatkan dari sebuah hubungan, yang berarti nilai adalah keaslian daripada tampilan finansial. Jadi hukum ini dalam rangkaian 8 hukum uang untuk menjadi kaya, mengajarkan kita nilai kerendahan hati dan kebijaksanaan. Ini bukan tentang menyembunyikan kesuksesan Anda, ini tentang melindungi kedamaian Anda dan memastikan bahwa hubungan yang Anda bangun adalah hubungan yang tulus dan tidak hanya sekedar uang. Selanjutnya, dalam eksplorasi hukum uang yang sedang berlangsung, kita akan melihat hukum nomor 6. Sebuah prinsip yang mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan tentang kekayaan. Transfer kekayaan terbesar terjadi pada saat krisis. Mari kita melakukan perjalanan ke masa lalu. Ke tahun 2008, ekonomi sedang jatuh, tingkat pengangguran melambung tinggi, dan lanskap keuangan lebih mirip sebuah adegan dalam film bencana. Sekarang mudah untuk berasumsi bahwa pada saat-saat seperti ini, uang menghilang begitu saja. Tetapi inilah masalahnya, uang tidak menghilang, uang hanya berpindah tangan. Hukum ini seperti mengatakan saat hujan turun, maka akan turun hujan. Hanya saja dalam kasus ini bukan hanya air, tapi juga uang. Dan ketika beberapa orang berlari mencari perlindungan, yang lain menyiapkan ember. Selama krisis ini, ketika banyak orang melakukan sikap hidup lebih hemat, beberapa orang yang cerdas melihat sebuah peluang. Mereka memahami krisis ini. Ini seperti menemukan peta harta karun di tengah badai. Ini seperti pergi ke obral garasi dan menemukan lukisan langka seharga $10 yang bernilai ribuan dolar. Hanya saja dalam kasus ini obral garasi adalah krisis keuangan,
dan semua orang terlalu sibuk panik untuk menyadarinya. Ambil contoh Jay Walker. Ia menjadi jutawan dalam waktu kurang dari setahun dengan memanfaatkan gelembung.com. Tentu saja kekayaannya tidak berkelanjutan, tetapi ia berhasil menyimpan ratusan juta. Lalu ada Mark Cuban yang secara terbuka mengatakan bahwa Anda beruntung bisa menjadi miliarder. Ia mengakui bahwa status miliardernya sebagian disebabkan oleh krisis keuangan tahun 1998. Untuk mengilustrasikan hal ini lebih lanjut, bayangkan dua orang teman ini, Sam dan Alex. Sam melihat krisis keuangan sebagai skenario kiamat. Ia menarik semua investasinya dan menyimpan uangnya di bawah kasur. Sementara Alex melihat hal ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Alex maju cepat beberapa tahun, dan sementara tabungan Sam hampir tidak bertambah. Alex telah melipat gandakan investasinya. Hukum ini seperti berkebun di tengah badai. Sementara semua orang sibuk melindungi tanaman yang sudah ada. Tukang kebun yang cerdas menanam bibit baru, karena tahu bahwa bibit ini akan tumbuh subur setelah badai. Merangkum hukum ini dengan sempurna. Ada sebuah kutipan terkenal dari Warren Buffett, menjadi takut ketika orang lain serakah, dan serakah ketika orang lain takut. Ini adalah tentang mencoba melihat sisi positif di balik awan gelap krisis ekonomi. Jadi hukum ini, dalam rangkaian 8 hukum uang untuk menjadi kaya, mengajarkan kita bahwa krisis keuangan, meskipun menantang, bisa menjadi peluang emas untuk menciptakan kekayaan. Ini adalah tentang memahami sistem, meneliti krisis di masa lalu, dan memposisikan diri Anda berada di sisi yang tepat saat krisis berikutnya melanda. Ketika kita melanjutkan eksplorasi kita dalam perjalanan hukum uang ini, kita menemukan kenyataan yang penting dan seringkali tidak dapat dihindari dengan hukum nomor 7, yaitu seiring bertambahnya usia pengeluaran Anda akan meningkat. Hukum ini adalah pembuka mata, terutama bagi mereka yang masih berpikir bahwa $100 adalah uang yang banyak. Ingatlah saat Anda masih muda, $100 terasa seperti uang yang sangat banyak. Maju ke masa kini, dan uang tersebut hampir tidak mengisi full tangki bensin mobil Anda. Ini seperti menyadari bahwa camilan favorit masa kecil Anda tidak sebesar yang Anda ingat. Bukan camilannya yang berubah, melainkan Anda yang berubah. Seiring bertambahnya usia, gaya hidup kita berevolusi, dan apa yang dulunya tampak seperti kemewahan, kini menjadi sebuah kebutuhan. Anggap saja seperti video game. Saat Anda naik level, tantangannya semakin sulit, dan harga perlengkapannya semakin mahal. Tiba-tiba Anda tidak hanya melawan goblin kecil, tapi juga naga, dan harganya tidak murah. Jika Anda masih lajang, tanggung jawab keuangan Anda mungkin terbatas pada pengeluaran pribadi, tetapi kehidupan memiliki cara untuk naik level. Anda mungkin memulai sebuah keluarga, dan tiba-tiba Anda tidak hanya menganggarkan untuk satu keluarga saja. Ini seperti beralih dari mengelola sebuah kebun kecil menjadi mengelola sebuah peternakan. Sekarang bayangkan dua teman ini, Hannah dan Fiona. Hannah berpenghasilan tinggi dan berpikir bahwa dia sudah mengetahui semuanya. Dia menghabiskan uangnya tanpa merencanakan masa depan. Di sisi lain, Fiona memahami bahwa pengeluarannya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Seiring berjalannya waktu, dia mulai berinvestasi dan merencanakan pengeluaran di masa depan. Hannah mendapati dirinya berjuang untuk mengimbangi kenaikan biaya hidupnya. Sementara Fiona menikmati kenyamanan gaya hidup, bahkan dengan pengeluaran yang meningkat. Pelajaran di sini sangat sederhana. Jika pendapatan Anda tidak bertambah seiring dengan pengeluaran Anda, maka Anda akan mengalami kesulitan keuangan. Ini seperti mencoba mengisi lubang yang terus membesar dengan jumlah kotoran yang sama setiap saat. Pada akhirnya, Anda akan kehabisan kotoran. Sebuah kutipan dari Benjamin Franklin dengan sempurna meringkas hukum ini. Waspadalah terhadap pengeluaran kecil. Kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar. Bukan hanya pengeluaran yang besar, tetapi peningkatan bertahap dalam pengeluaran kecil yang dapat membuat Anda lengah. Jadi singkatnya, hukum uang untuk menjadi kaya adalah sebuah ajakan untuk bertindak. Ini adalah tentang menyadari bahwa hidup akan semakin mahal seiring dengan kemajuan Anda.
Ini bukan tentang menghilangkan semua kesenangan hidup, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi kenaikan pengeluaran melalui perencanaan yang cerdas dan meningkatkan pendapatan Anda. Hukum berikutnya dari 8 hukum uang untuk menjadi kaya adalah kekayaan terakumulasi dari waktu ke waktu. Seperti halnya Anda tidak dapat mempercepat pertumbuhan pohon dalam semalam. Anda tidak dapat mengharapkan kekayaan Anda meroket secara instan. Seperti halnya mengharapkan untuk memanggang kue dalam 5 menit. Meskipun Anda menyalakan oven secara maksimal, kemungkinan besar Anda akan mengalami bencana di dapur. Ingat, keajaiban kekayaan terletak pada kekuatan kombinasi, dan hanya dengan $200, Anda bisa memulai perjalanan Anda menuju akumulasi kekayaan. Ini seperti menanam benih. Pada awalnya benih itu hanya sebuah benda kecil yang terkubur di dalam tanah, hampir tidak terlihat. Tetapi seiring berjalannya waktu, benih itu dapat tumbuh menjadi pohon besar. Investor paling sukses di dunia, Warren Buffett, mulai berinvestasi pada usia 11 tahun. Sekarang Anda mungkin berpikir, apa yang saya lakukan di usia 11 tahun? Mungkin adalah mencoba untuk mengalahkan skor tertinggi di video game favorit Anda tanpa memikirkan saham dan obligasi. Mari kita simak fakta menarik berikut ini. Dengan menginvestasikan hanya $60, seharga smartphone baru, Anda berpotensi menjadikan cucu Anda seorang miliarder. Ya, Anda tidak salah dengar. Dalam 100 tahun, sebuah investasi sederhana bisa berkembang menjadi lebih dari $1 juta tanpa input tambahan. Anda tidak akan bisa melihatnya, tapi bayangkan warisan yang akan Anda tinggalkan, seperti mengubur kapsul waktu yang berisi emas. Sekarang mari kita buat skenario fiksi tentang pertemuan Maria dan Olive. Keduanya berusia 25 tahun. Maria memutuskan untuk menginvestasikan $1.100 setiap bulannya, sementara Olive memutuskan untuk menghabiskan uang tersebut untuk membeli gadget terbaru. Maju cepat 40 tahun ke depan, dan Maria telah membangun sarang telur yang sangat besar berkat kekuatan penggabungan, sementara Olive masih hidup dari gaji ke gaji dan bertanya-tanya kemana semua uangnya pergi. Pelajarannya di sini sudah jelas. Mulailah lebih awal dan bersabarlah. Ini bukan tentang menjadi kaya dengan cepat. Ini tentang menjadi kaya. Seperti kata pepatah, Roma tidak dibangun dalam 1 tahun. Dan begitu juga dengan kekayaan. Jadi hukum-hukum dalam seri hukum uang untuk menjadi kaya ini adalah pengingat bahwa kekayaan adalah permainan jangka panjang. Ini adalah tentang usaha yang konsisten, kesabaran, dan kekuatan yang digabungkan oleh kedelapan hukum ini. Bukan hanya nasihat keuangan, tapi juga pelajaran hidup. Mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi juga mengelolanya dengan bijak, memahami dinamikanya, dan memiliki kesabaran untuk membiarkannya berkembang. Mengingat bahwa jalan menuju kekayaan adalah maraton, bukan lari cepat. Jadi bersiap-siaplah. Dan mari kita mulai berlari ke garis finish, kehidupan yang aman secara finansial dan makmur. Tujuan dari video ini adalah untuk mengedukasi Anda tentang berbagai aspek investasi dan tidak memberikan Anda saran investasi khusus. Berinvestasi melibatkan risiko dan ketidakpastian, dan Anda harus selalu melakukan penelitian sendiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan keuangan apapun. Namun, kinerja masa lalu bukanlah jaminan hasil di masa depan, dan Anda harus selalu mempertimbangkan risiko investasi sebelum mempertaruhkan uang Anda. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, saya merekomendasikan Anda untuk menonton video saya berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dan jangan ragu untuk memberikan komentar Anda di bawah ini. Saya menghargai dukungan Anda dan berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.